Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Teman-teman pernah nggak mengalami situasi yang nggak ideal ketika akan memulai berhidroponik? Misal, dana yang terbatas, air baku di tempat teman-teman tuh ppm-nya tinggi, atau bahan baku hidroponiknya seperti paralon atau yang lain-lain itu harganya tinggi. Nah, di sini saya ingin menunjukkan kebun saya yang masalah-masalah itu semua jadi satu. Tapi alhamdulillah lancar dan jalan hingga sekarang. Kebun ini udah saya rintis akhir tahun lalu. Mulai dari dengan menggunakan styrofoam, akhirnya bisa beli paralon. Untuk lebih jelasnya yuk kita jalan-jalan kebunnya dulu. Oke teman-teman, ini dia instalasi yang ada di depan. Ini dari muka jalan ke teras rumah itu sekitar mungkin 20 meteran. Ini instalasi yang saya buat sendiri, hanya pakai cerucuk. Yang penting memenuhi konsep-konsep dasar dari sistem NFT itu sendiri. Ini saya sengaja buat campur sari. Semua saya gabung, ada selada butterhead, ada sawi pagoda, samhong dan lain-lain. Memang karena kondisinya nggak begitu ideal, jadi saya juga nggak bisa memisah-misahkan. Selain lubang tanam saya juga terbatas, baru kurang lebih 1000 lebih sedikit lah. Sisanya ada di belakang. Ayo kita lihat di belakang. Nah ini dia yang bagian belakang, saya punya rakit apung. Biasanya orang bilang rakit apung jongkok. Ini 1,5 meter kali 8 meter teman-teman. Jarak tanamnya 20 cm. Ini agak horor ya rumput-rumputnya, karena pandemi COVID ini jadinya jarang ke kebun, cuma ngecek tanaman, ngecek ppm. Jarang-jarang ini, jarang bersih-bersih. Semoga kedepannya bisa bersih-bersih lah. Ini air bakunya. Nah teman-teman kalau bingung, aduh air baku saya nggak ideal nih, ppm-nya tinggi dan sebagainya, sama saya juga pakai air kolam, air sumur. Sejauh ini belum pernah ada masalah. Saya udah panen berkali-kali dari November tahun lalu, masuk minimarket juga nggak masalah. Ini instalasi baru saya buat juga, saya buat sendiri, sama pakai cerucuk. Selain murah juga lebih mudah untuk orang yang nggak pernah terjun dalam dunia pertukangan. Cukup ditancap-tancap, dikasih papan, diukur pakai water pass biar kemiringannya sesuai standar. Jadi deh, ini meja untuk peremajaannya. Nah, ini rakit apungnya. Ini kosong karena banyak sekali permintaan. Sebelum lebaran minimarket kosong, sayurnya kosong, maksudnya pasar juga nggak buka. Jadi mau nggak mau kemarin saya angkat semua. Ini sisa-sisa yang masih muda, sisanya udah laku, kejual semua. Oke teman-teman, ini satu tandon ukuran 1 kali 1 meter, tinggi kurang lebih 45 cm. Saya buat untuk 2 instalasi. Dataran rendah di sini, Pontianak, garis Khatulistiwa. Sebetulnya ini nggak saya rekomendasi ya teman-teman, karena sebetulnya tiap-tiap tanaman itu butuh perlakuan yang juga berbeda. Cuma karena memang tadi temanya adalah situasi yang nggak ideal, dan purpose atau target utamanya adalah untuk dijual. Selama sayurannya juga laku, ada margin untung, berarti ya nggak masalah. Saya gabungin aja. Toh sejauh ini tanamannya juga nggak ada masalah. Masalah ada tapi nggak terlalu signifikan ya. Bisa lah tertoleransi. Ini sayur-sayur sisa sebenarnya, karena kemarin habis panen besar waktu Idul Fitri untuk supply ke minimarket. Nah inilah sisa-sisanya. Jadi saya oper semua ke depan. Jadi buat teman-teman yang ragu dengan ketidakidealan situasinya, lebih baik mulai aja dulu.
Karena nggak sehoror yang kita pikirkan kok pasar hidroponik itu. Yang penting tanam aja, tumbuh, sayurnya bersih, coba jual, kalau laku ya nggak masalah. Harus begini, harus begitu ya. Kalau memang sayurnya tumbuh, ada yang beli, ya udah kan tujuan kita nanam khususnya yang ingin berbisnis gitu kan, adalah kan tujuan akhirnya menjual sayurnya gitu. Jadi apapun kondisi di kebun kita, tidak ideal seperti apapun, selama sayurnya nanti laku. Kalau saya sih ya, walaupun timpang sari seperti ini, campur aduk, hajar aja. Sambil pelan-pelan kita nabung membuat kebun yang ideal. Oke teman-teman, barusan kita sudah keliling kebun hidroponik milik saya yang dalam tanda kutip acak-acakan. Nanti kedepannya juga saya akan update proses jual. Saya juga akan bagi gimana sih caranya kita bisa masuk ke supermarket atau minimarket, direct sellingnya gimana, dan bagaimana kebun ini bisa bertahan di tengah keterbatasan itu sendiri. Jangan lupa kalau kritik dan saran, masukan-masukannya khususnya buat kebun saya ini, teman-teman yang mungkin udah senior atau punya pengalaman lebih, di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah masuk channel ini. Jangan lupa klik, share, and subscribe, dan juga nyalain loncengnya supaya ada notifikasi kalau saya upload video baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.